Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Bintang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai pembuatan website perusahaan. Nantinya kami akan menjelaskan mengenai alasan kami memilih proyek ini, analisis SWOT, analisis POAC, dan juga Gantt chart. Di sini kelompok kami ada Aina Syafitri, Rahma Al-Amri, Hairil Ranazakia, dan Citra Ervina Fitri. Yang pertama ada deskripsi project. Project ini merupakan kegiatan pembuatan website perusahaan yang dirancang sebagai media informasi, promosi, dan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan maupun masyarakat umum. Website ini memuat berbagai informasi penting seperti profil perusahaan, visi dan misi, produk atau jasa yang ditawarkan, serta menyediakan fitur feedback dan berita terkini mengenai kegiatan perusahaan. Pembuatan website ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan platform digital yang mampu menampilkan identitas perusahaan secara profesional, mudah diakses, serta dapat mendukung kebutuhan interaksi antara perusahaan dan publik secara lebih efektif. Alasan proyek ini dipilih karena proyek ini dikerjakan karena pada era digital pada saat ini, hampir semua perusahaan membutuhkan media online untuk memperkenalkan profil dan produk mereka kepada para masyarakat. Website menjadi sarana yang efektif untuk membangun citra profesional, mempermudah komunikasi dengan pelanggan, serta memperluas jangkauan promosi tanpa batasan waktu dan tempat. Selain itu, proyek ini dipilih karena sesuai dengan bidang kompetensi yang sedang kami pelajari. Melalui pembuatan website, anggota tim dapat mempraktikkan secara langsung berbagai konsep penting dalam pengembangan web, mulai dari perancangan tampilan, penulisan konten, hingga pengelolaan data. Proyek ini juga memberikan manfaat dalam meningkatkan keterampilan kerjasama tim, manajemen waktu, serta rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas secara terstruktur dan tepat waktu. Dengan demikian, pembuatan website perusahaan ini tidak hanya bermanfaat bagi kebutuhan perusahaan, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi bagi anggota tim proyek. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama itu ada kekuatan, yang kedua ada kelemahan, yang ketiga itu ada peluang, dan yang keempat itu ada ancamannya. Kekuatannya yaitu yang pertama menyediakan informasi lengkap tentang profil perusahaan, visi, misi, dan produk atau jasa. Yang kedua, menjadi media promosi yang mudah diakses kapan saja dan oleh siapa saja. Yang ketiga, memiliki fitur interaktif seperti formula kontak dan feedback untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Yang keempat itu ada tampilan profesional yang dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dan yang kelima ada mempercepat penyebaran informasi dan update seputar kegiatan perusahaan. Selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama itu membutuhkan biaya pengembangan dan pemeliharaan secara berkala. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Yang ketiga, jika keamanan tidak optimal, maka berpotensi mengalami serangan siber. Yang keempat, memerlukan tenaga ahli untuk update konten dan manajemen website. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar secara luas dan tidak terbatas wilayah. Yang kedua, mempermudah promosi dan pemasaran digital melalui SEO atau integrasi media sosial. Yang ketiga, membuka peluang kerjasama dengan pihak lain melalui informasi yang terbuka dan profesional. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan transparansi informasi. Dan selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada persaingan dengan perusahaan lain yang memiliki website lebih menarik dan lengkap. Yang kedua, perubahan tren teknologi yang cepat sehingga website harus terus diupdate. Yang ketiga, ada resiko penyalahgunaan data atau pencurian informasi pelanggan jika keamanan kurang. Yang keempat, ada review negatif dari pengguna dapat mempengaruhi citra perusahaan. Selanjutnya yaitu rencana POAC atau planning dari pembuatan website perusahaan kami, yaitu yang pertama menentukan tujuan utama pembuatan website yaitu sebagai profil dan media promosi perusahaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi fitur-fitur yang harus ada seperti halaman profil perusahaan, visi misi, produk atau jasa, kontak, dan berita.
Yang ketiga itu menetapkan platform dan teknologi yang akan digunakan, misalnya HTML, CSS, JavaScript, dan atau CMS. Selanjutnya yang keempat itu membuat timeline pengerjaan proyek yang dituangkan dalam bentuk Gantt. Dan yang kelima itu menentukan kebutuhan sumber daya seperti perangkat, software, serta pembagian peran anggota tim. Nah, selanjutnya yaitu organizing atau pengorganisasian peran dari setiap tim dalam mengerjakan tabel tugas. Yang pertama yaitu kumpulkan kebutuhan yang mana membutuhkan waktu selama 2 minggu, yang mana dimulai pada tanggal 6 Oktober 2025 dan diakhiri pada tanggal 20 Oktober 2025. Tugas ini dikerjakan oleh Aina. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan yang mana membutuhkan waktu 2 minggu, dimulai pada tanggal 20 Oktober 2025 dan diakhiri pada tanggal 3 November 2025. Yang mana periodisnya yaitu tugas 1 dan dikerjakan oleh Hairin. Selanjutnya yaitu desain UI UX, yang mana membutuhkan waktu selama 3 minggu yang dimulai pada tanggal 3 November 2025 dan diakhiri pada tanggal 24 November 2025. Periodisnya yaitu tidak ada, dan tugas ini dikerjakan oleh Hairin. Selanjutnya setup server dan hosting. Dan hosting yang mana membutuhkan waktu selama 2 minggu dimulai pada tanggal 10 November 2025 dan diakhiri pada tanggal 24 November 2025. Periodisnya yaitu tugas 2 dan tugas ini dikerjakan oleh Hairin. Selanjutnya yaitu bangun database yang membutuhkan waktu selama 2 minggu dimulai pada tanggal 10 November 2025 dan diakhiri pada tanggal 24 November 2025. Yang periodisnya yaitu tugas 2 dan dikerjakan oleh Aina. Selanjutnya yaitu coding backend yang membutuhkan waktu durasi selama 4 minggu dimulai pada tanggal 17 November 2025 dan diakhiri pada tanggal 15 Desember 2025, yang mana periodisnya yaitu tugas 3 dan 5. Tugas ini dikerjakan oleh Aina. Selanjutnya yaitu coding front-end yang membutuhkan waktu selama 4 minggu dimulai pada tanggal 24 November 2025 dan diakhiri pada tanggal 22 Desember 2025. Periodisnya yaitu tugas 3 dan tugas ini dikerjakan oleh Rahma. Selanjutnya yaitu integrasi front-end dan back-end yang membutuhkan durasi selama 2 minggu yang dimulai pada tanggal 3 November 2025 dan diakhiri pada tanggal 17 November 2025, yang mana periodisnya yaitu tugas 6 dan 7 dan ini dikerjakan oleh Rahma. Selanjutnya itu testing sistem yang membutuhkan waktu selama 2 minggu dimulai pada tanggal 17 November 2025 dan diakhiri pada tanggal 1 Desember 2025, yang mana periodisnya yaitu tugas 8 yang dikerjakan oleh Rahma. Selanjutnya yaitu revisi berdasarkan feedback yang membutuhkan waktu selama 2 minggu yang dimulai pada tanggal 1 Desember 2025 dan diakhiri pada 15 Desember 2025, yang mana periodisnya yaitu tugas 9 yang dikerjakan oleh Citra. Selanjutnya yaitu deploy ke server produksi yang mana membutuhkan waktu selama 1 minggu dimulai pada tanggal 8 Desember 2025 dan diakhiri pada tanggal 15 Desember 2025, yang mana periodisnya yaitu tugas 10 dan dikerjakan oleh Citra. Selanjutnya pelatihan penggunaan bagi staf yang membutuhkan waktu selama 1 minggu dimulai pada tanggal 22 Desember 2025 dan diakhiri pada tanggal 29 Desember 2025. Periodisnya yaitu tugas 11 dan dikerjakan oleh Citra. Selanjutnya, actuating di sini terdapat tabel tugas mengenai pembuatan website perusahaan. Di sini menyajikan timeline dari tugas-tugas yang dimulai dari penyiapan hingga proses peluncuran. Di sini ada mengumpulkan tugas berdurasi 2 minggu, analisis kebutuhan berdurasi 2 minggu juga, desain UI UX 3 minggu, setup server dan hosting 2 minggu, bangun database 2 minggu, coding backend 4 minggu, coding frontend 4 minggu, integrasi backend dan frontend 2 minggu, testing sistem 2 minggu, revisi hasil feedback 2 minggu, deploy ke server produksi 1 minggu, pelatihan penggunaan 1 minggu. Selanjutnya ada controlling. Yang pertama ada memantau progres berdasarkan Gantt chart agar pengerjaan tetap sesuai jadwal. Yang kedua melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan masing-masing anggota tim. Yang ketiga mengecek kembali fitur website untuk memastikan tidak ada error. Yang keempat melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian. Yang kelima menyusun laporan akhir sebagai dokumentasi proses pengembangan website perusahaan.
Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.